Yang menjadi kendala, ya kan, selama perjuangan, selama mempertahankan kedaulatan Indonesia, sebagai bangsa Indonesia mempertahankan kedaulatan, musuhnya cuma satu. Musuhnya adalah pihak-pihak manusia yang mempunyai ideologi anti agama. Bahkan hampir-hampir nyaris yatim piatu di negerinya sendiri. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Kalau orang gila dia mau menusuk orang itu nggak pilih-pilih. Begitu dia keluar dari satu tempat, ngelihat ada orang, ya orang itu yang ditusuk. Ini milih yang lagi ceramah. Kayak mungkin itu. Ini mana masuk akal? Nggak masuk akal. Yang namanya Pancasila tadi, saya katakan Pancasila dan Undang Dasar 45 lahir dari rahim daripada agama, ya kan? Rahim umat Islam, ya kan? Akan tetapi kenapa? Tiba-tiba seorang ketua BPIP begitu dia dilantik, dia mengatakan musuh besar Pancasila adalah agama. Nah, ini kelihatan, ini merupakan indikator-indikator bahwa pemikiran ateisme, pemikiran komunisme sudah mulai menjangkit Indonesia dan mereka sudah ingin menguasai negara. Saya mohon kepada aparat penegak hukum, ya kan, baik itu TNI dan Polri, semuanya harus menjalankan tupoksinya masing-masing dan janganlah Anda menjadi alat kekuasaan, menjadi alat daripada penguasa di dalam berpolitik. Karena kalau itu terjadi, maka sebetulnya Anda sedang mengkhianati rakyat yang membayar Anda setiap bulan, memberikan baju Anda, memberikan makan Anda. Ya, kita terbuka siapapun. Kalau punya agama dari Kristen mau masuk di kami, silahkan. Ini gerakan moral. Ya, siapapun yang dari Kristen, dari Katolik, dari Hindu, dari Buddha, dari Konghucu, yang hatinya tergerak dan prihatin terhadap situasi sekarang ini, bahwasanya ada ancaman di sana adalah gerakan ideologi ateisme, yaitu komunis, maka kita harus bersama, mari bergabung ke kami, agar supaya kita bisa menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi menjadi banyak agen-agen di sini untuk kepentingan asing, bahkan di DPR, anggota DPR pun itu sudah penuh dengan hal-hal seperti itu, ya, seperti undang-undang itu dibikin penuh dengan sogokan atau dengan ruswah, ya kan, supaya menjadi undang-undang yang berpihak kepada kepentingan investor, kepentingan oligarki yang berkuasa, yang beruang banyak lah. Itulah, kalau satu urusan perkara diberikan kepada orang yang bukan ahlinya, tunggu hancurnya. Ini terjadi. Nah, ini terjadi. Tapi ini kenapa ada seorang menteri agama, tapi beragama Islam, tapi menampakkan musuh kepada umat Islam dan kepada Islam. Astaghfirullahaladzim, na'udzubillah min dzalik. Maka saya nggak kenal. Kalau faktanya terkait dengan Ahok, Sistem hukum kita Eropa kontinental, bukan Anglo-Saxon. Banyak ngomong deh lu. Janganlah udah diputuskan Meriam Bellina. Draftnya baru diperbincangkan di antara kementerian. Jadi belum ada apa-apa. Jadi boro-boro undang-undang. Negara liberal sekalipun masih memegang landasan etika. Halo, assalamualaikum sahabat wan kawan TV One. Tadi setelah saya ngobrol dengan Kak Ahmad Dr. Ahmad Yani, ya, saya bilang akhir dari wawancara saya tadi mengatakan bahwa nanti akan saya menemui salah satu habaib ya, ulama yang cukup vokal, aktivis, dan beliau juga adalah mantan ketua FPI, ketua umum FPI, dan sekarang dia menjadi Dewan Syuro FPI, ya, Dewan Syuro FPI. Yeah. Pasti kawan-kawan sahabat TV One masih tahu kan beliau siapa, di panggung-panggung, di panggung politik terutama, lalu di mobil-mobil komando di saat beliau orasi. Dan inilah ayahnya saya adalah Habib Muksin Ahmad Al-Attas. Ya. Al-Attas atau Al-Attas? Al-Attas. LC. Beliau adalah sarjana agama dan tamatan dari Riyadh. Ya, King Saud University. King Saudi University. Jadi nggak main-main. Yang diwawancara ini orang-orang narasumber yang benar. Nah, hari ini kita akan membahas banyak hal ya dengan ayahanda saya ini, terutama tentang apa ini yang lebih mau bahas? Peran agama di dalam pertahanan dan ketahanan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Dahsyat, silakan. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Bicara masalah tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bicara tentang masalah bangsa, ya, yang memiliki Negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah bangsa. Dan bangsa itu sendiri menjadi bangsa yang kuat dan besar di dalam mempertahankan kedaulatan negaranya adalah harus mempunyai satu jati diri bangsa itu sendiri. Apabila dia mempunyai jati diri, maka itulah yang akan menjadikan dia sebagai bangsa yang benar-benar kuat, bangsa yang besar, mempertahankan kedaulatan negaranya. Indonesia ini adalah satu negara yang dibangun oleh bangsa atas dasar kebangsaan. Oleh karena itu maka kita harus tahu apa itu jati diri bangsa Indonesia. Jati diri bangsa Indonesia kalau kita buka-buka sejarah, ya, mulai dulu pra kemerdekaan dan lain sebagainya, sudah punya jati diri sebelum mereka memproklamirkan sebagai bangsa Indonesia, bahasa Indonesia, ya kan, dan satu tanah air Indonesia. Mereka sudah punya jati diri bangsa. Jati diri bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Dalam hal ini agama umum, ada agama Islam, ada agama Buddha, ada agama Hindu, ada agama Kristen, yang terakhir ada Katolik, lalu kemudian ada juga yang terakhir ini Konghucu, yang sudah dimasukkan dalam secara resmi konstitusional dijadikan agama di salah satu agama di Indonesia. Ini juga salah satu jati diri, ya kan? Dari mana kita tahu bahwa jati diri bangsa Indonesia adalah bangsa beragama dan menjunjung tinggi nilai agama? Dari kedaulatannya, kedaulatan di dalam mendirikan negara ini. Kita tahu bahwasanya Pancasila dan Undang Dasar 45, Pancasila sebagai dasar negara, lalu kemudian Undang-Undang Dasar 45 sebagai dasar konstitusi, itu lahir dari rahim daripada agama. Karena yang berkumpul dari BPUPKI itu adalah orang-orang yang beragama. Dan kehidupan masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang agamis, yang religius. Tentunya cara berpikirnya, perilakunya, akhlak moralnya, mereka dituntun oleh pada ajaran-ajaran agama. Maka saya katakan bahwa jati diri bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Nah, yang menjadi kendala, ya kan, selama perjuangan, selama mempertahankan kedaulatan Indonesia, sebagai bangsa Indonesia mempertahankan kedaulatan, musuhnya cuma satu. Musuhnya adalah pihak-pihak manusia yang mempunyai ideologi anti agama. Nah, ataupun agama dianggap sesuatu yang tidak penting. Nah, ada yang menganggap agama inilah candu yang berbahaya. Lah, ini musuhnya. Jadi memang mulai zaman dulu pra kemerdekaan sampai pasca kemerdekaan, kita selalu mempunyai musuh yang bahaya, yang mengancam daripada kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah ideologi yang anti agama. Nah, ini sesuatu yang sangat bahaya. Makanya kita lihat terutama adalah para ulama-ulama dalam Islam ini, mereka semuanya berjuang untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia di dalam memerangi dan menghadapi daripada ideologi komunis. Ideologi liberalis, itu semua ideologi yang anti agama. Ini yang menjadi bahaya di Indonesia. Padahal yang terang-terangan yang dalam sejarah itu yang memperjuangkan dari kemerdekaan, yang menghadapi para penjajah, itu semua adalah kebanyakan kaum agama. Boleh dikatakan 99% adalah kaum agama. Terutama adalah umat Islam. Tapi ternyata umat Islam sebagai bangsa Indonesia, kenyataannya dalam kehidupan sekarang, mereka tidak mempunyai hak politik yang sepenuhnya, tidak punya hak ekonomi yang sepenuhnya, ternyata tidak merasakan daripada apa kemerdekaan itu sendiri. Bahkan
hampir-hampir nyaris yatim piatu di negerinya sendiri. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Oleh karena itu maka sekarang ini sudah saatnya kita semuanya bersatu padu, tokoh-tokoh agama terutama adalah umat Islam harus menyatukan satu menyatukan hati kita, menyatukan pemikiran kita untuk mempertahankan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia, dan kita menghadapi musuh dan harus kita perangi, yaitu adalah komunisme, ya kan, liberalisme dan kapitalisme yang sangat membahayakan dalam kehidupan beragama di Indonesia. Ya. Saat ini kan dalam beberapa minggu yang lalu kan sempat viral ya, adanya orang ngaku gila, ulama yang dipentung, ulama yang dibunuh. Menurut Habib itu apa, Habib ya? Fenomena apa? Jadi ini sebetulnya kebetulan sebentar lagi tanggal 30 September ini adalah peringatan Gestapo. Ya. Itu satu kejadian pengalaman yang kelam bagi bangsa Indonesia, terutama umat Islam, di mana terjadi sebuah pemberontakan. Lagi-lagi pemberontakan itu dilakukan oleh orang-orang komunis yang mereka menamakan PKI, Partai Komunis Indonesia, yang dalam TAP MPR nomor 25 sampai sekarang belum dihapus, bahwasannya itu termasuk salah satu ideologi yang terlarang, ya kan? Dan itu sekarang sedang merajalela di sini. Ya, mereka berjuang untuk cabut itu. Lah itulah, kalau saya dapat cerita-cerita dari orang tua, para ulama-ulama yang mengalami tahun 1965 tersebut, ketika pemberontakan, ketika kejadian biadab tersebut terjadi, saya masih umur 2 tahun, saya belum tahu apa-apa. Tapi mendengarkan kisah-kisah dan cerita-cerita itu, kelihatannya suasananya sama seperti sekarang ini, menjelang daripada pemberontakan PKI dan ingin merebut Indonesia itu, mereka melakukan intimidasi, melakukan persekusi, ya kan, melakukan ancaman-ancaman, bahkan penyiksaan-penyiksaan itu terjadi. Nah, sekarang terulang lagi. Ini ada apa fenomena ini? Ya kan, ada fenomena, ada ustadz-ustadz yang lagi ceramah ditusuk, ternyata akhirnya orang gila dan lain sebagainya. Ini sesuatu yang nggak masuk akal. Kalau orang gila dia mau menusuk orang itu nggak pilih-pilih. Begitu dia keluar dari satu tempat, ngelihat ada orang, ya orang itu yang ditusuk. Ini milih yang lagi ceramah. Kayak mungkin itu. Ini mana masuk akal? Nggak masuk akal, ya kan? Nah, ini banyak kejadian. Lalu kemudian ada orang guru-guru ngaji dipersekusi. Lalu kemudian ada imam masjid yang digorok, ya kan? Kemarin malam di pesantren disatroni orang ingin membunuh daripada kiainya. Ini kejadian-kejadian seperti itu adalah kejadian terulang seperti menjelang 65. Nah, ini dapat dipastikan bahwa gerakan PKI dan gerakan komunis ini memang sudah ada di Indonesia dan sudah di depan kita, dan mungkin sudah mengepung, ya kan? Di antara lain ada indikasi kenapa kok tiba-tiba yang namanya Pancasila tadi, saya katakan Pancasila dan Undang Dasar 45 lahir dari rahim daripada agama, ya kan, rahim umat Islam, ya kan. Akan tetapi kenapa tiba-tiba seorang ketua BPIP begitu dia dilantik, dia mengatakan musuh besar Pancasila adalah agama. Bagaimana itu? Padahal Pancasila lahir dari agama. Ini sesuatu yang tidak masuk akal, sesuatu yang tidak bisa diterima. Nah, ini kelihatan, ini merupakan indikator-indikator bahwa pemikiran ateisme, pemikiran komunisme sudah mulai menjangkit Indonesia, dan mereka sudah ingin menguasai negara. Lalu apa yang dilakukan para ulama dan ustaz-ustaz itu untuk mencegah berkembangnya? Nah, saya kira kita harus mensosialisasikan tentang tragedi yang pernah terjadi, ya, masa lalu, masa kelam, yaitu tragedi kelam pemberontakan G30 FSPKI tahun 65 itu harus kita kisahkan lagi. Kita jadikan satu penyadaran kepada generasi kita yang belum tahu, yang baru masih lahir di atas tahun 60 dan lain sebagainya. Itu kita harus memberikan sosialisasi ke mereka. Lalu kemudian kita merapatkan barisan bahwa kita harus menyelamatkan Indonesia yang sekarang ini sudah sangat terancam oleh gerakan komunis dari segi pemikiran, dari segi pendidikan, dari segi konstitusi. Itu sudah mulai. Karena apa?
sebut undang-undang RUU HIP, RUU BPIP, semua nuansanya adalah nuansa-nuansa ateisme, nuansa-nuansa komunisme. Ini kita harus waspadai. Maka kita secara moral sebagai bangsa Indonesia, sebagai umat beragama, kita harus bangkit untuk melawan itu semua. Karena itu akan merupakan ancaman daripada jati diri bangsa Indonesia. Dengan ini Bib, dalam perspektif Habib aja, tapi kalau misalnya Abdul Habib mewakili ya, sehingga pertanyaannya akan bisa ubah. Habib berharap apa terhadap aparat keamanan dengan kejadian seperti ini? Harapan Habib apa? Ya, kalau kita aparat keamanan itu sebetulnya dalam konstitusi sudah ada tupoksinya, ya kan, diatur oleh undang-undang. Mereka dibayar oleh rakyat, digaji dengan pajak-pajak yang diambil dari rakyat, ya dia harus melindungi rakyat dan menegakkan hukum dan menciptakan suasana ketentraman rakyat, gitu kan. Nah, itu saya kira kita harapkan begitulah. Untuk menciptakan itu maka kita butuhkan aparat-aparat yang mereka profesional. Profesional itu adalah aparat yang independen, tidak diatur, tidak dijadikan alat politik oleh penguasa. Itu penting itu, bahwa kalau dikatakan bagaimana sih aparat penegak hukum dan aparat pemerintah yang profesional itu, ya yang mereka itu independen, menjalankan sesuai dengan tupoksinya, ya kan, lalu tidak menjadi alat kekuasaan, politik kekuasaan. Tapi apabila sudah menjadi alat kekuasaan, sudahlah, ini tunggu saatnya saja sebetulnya meletup itu. Jadi ini sangat bahaya. Oleh karena itu saya mohon kepada aparat penegak hukum, ya kan, baik itu TNI dan Polri, semuanya harus menjalankan tupoksinya masing-masing, dan janganlah Anda menjadi alat kekuasaan, menjadi alat daripada penguasa di dalam berpolitik. Karena kalau itu terjadi, maka sebetulnya Anda sedang mengkhianati rakyat yang membayar Anda setiap bulan, memberikan baju Anda, memberikan makan Anda. Anda harus menjadi satu aparat, menjadi penegak hukum yang profesional. Itu saja harapannya. Ya. Tapi ini menyikapi masalah kami ya, ini masalah kembali ke kami, yaitu koalisi aliansi menyelamatkan Indonesia. Ya, koalisi aksi menyelamatkan Indonesia. Nah, Habib kan masuk di bagian itu, Habib. Habib sini punya rencana apa, Habib, di kami yang sifatnya gerakan moral ini, Habib? Ya gini, gerakan moral. Jadi saya katakan tadi bahwa kaum atau ajaran agama itu jangan dianggap hanya sesuatu yang hanya mengurus hubungan antara seorang hamba kepada Tuhannya di masjid atau di musola atau di mana, bukan. Tapi ajaran agama itu adalah yang sangat universal, ya, yang sangat ruang lingkupnya sebetulnya juga ada politik, di situ ada ekonomi, di situ ada moral, di situ ada segala macam aspek kehidupan manusia. Itu di dalam agama ada tata cara dan ada arahannya di situ. Ada hukumnya dan lain sebagainya. Ini kita berharap bahwa ke depan ini saya katakan bahwa agama atau tokoh umat beragama harus punya peran yang besar terhadap penyelamatan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia, ya, kedaulatannya. Kedaulatan politik, kedaulatan ekonomi, kedaulatan sosial, kedaulatan pendidikan dan lain sebagainya. Itu kita harap seperti itu. Oleh karena itu maka sebagaimana jati diri bangsa Indonesia, ya seperti itu. Dia harus menjadikan ajaran agama dan keagamaan itu menjadi pertahanan dan ketahanan daripada kedaulatan. Artinya di dalam kami ini bukan hanya agama Islam saja, ya? Ya, kita terbuka siapapun. Kalau umumnya agama dari Kristen mau masuk di kami, silahkan. Ini gerakan moral. Ya, siapapun yang dari Kristen, dari Katolik, dari Hindu, dari Buddha, dari Konghucu, yang hatinya tergerak dan prihatin terhadap situasi sekarang ini, bahwasanya ada ancaman di sana adalah gerakan ideologi ateisme, yaitu komunis, maka kita harus bersama, mari bergabung ke kami. Agar supaya kita bisa menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, kawan TV One, penjelasan dari ayahanda saya Habib Musa Malatas ini merupakan isi tentang pesan moral, ya, dari sisi hukum, pertahanan dan agama. Nah, ini semestinya para pihak yang belum betul mengetahui secara dalam tentang kami ini sebaiknya, sempat saya sampaikan di channel ini juga, diundang
ya, diundang, diajak berdialog terbuka, bermusyawarah, bermufakat, dan lalu tahu. Tapi kalau kalimat saya ada bermufakat, kayaknya saya agak khawatir juga. Tapi kalau bermusyawarah, lalu menemukan solusi apa sebenarnya kejadian di bangsa ini, maka itulah tujuan kami. Kami adalah menyelamatkan kondisi negara kita dan keadaan seperti ini. Dan dia mengajak pemerintah untuk bekerja sama, ya Bib, ya. Ya. Tidak menutup kemungkinan dia memang itu tujuannya kan. Nah makanya di kami ini bukan hanya umat Islam, tidak, berbagai macam suku dan berbagai Silahkan bergabung. Silakan bergabung. Bib, ini masih saya mau pertanyakan tentang pertahanan, Bib. Pertahanan Indonesia ini yang sesuai dengan judul kita nih gimana sih, Bib, kondisinya dari perspektifnya, Bib? Nah, justru sekarang ini pertahanan dan ketahanan kita ini yang sudah sangat lemah. Itu artinya pertahanan dan ketahanan terhadap kedaulatan. Nah, itu. Yang kita pertahankan kan kedaulatan. Yang kita tahan kedaulatan ini kita amankan. Yang kita selamatkan kedaulatan itu. Karena apa? Karena kita rasakan sangat kental sekali bahwa kita ini sudah menjadi satu negara, kalau bangsa tidak, negara yang sudah tidak independen lagi karena kita dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan asing, ya. Terus kemudian banyak juga di sini LSM ataupun gerakan-gerakan yang mengevaluasi, afiliasinya ke asing sebagai ngobredor, ini juga banyak sudah. Jadi menjadi banyak agen-agen di sini untuk kepentingan asing. Bahkan di DPR, anggota DPR pun itu sudah penuh dengan hal-hal seperti itu, ya. Seperti undang-undang itu dibikin penuh dengan sogokan atau dengan ruswah, ya kan, supaya menjadi undang-undang yang berpihak kepada kepentingan investor, kepentingan oligarki yang berkuasa, yang beruang banyak lah, itulah. Ini sesuatu yang tidak berdaulat seperti itu. Itu di bidang ekonomi mungkin, di bidang politik juga begitu. Buktinya kita negara yang beragama ini tentunya akan tidak cocok satu ideologi yang anti agama. Itu pasti paradok, pasti itu akan terbentur di situ. Tapi ternyata sekarang kita kita menghadapi itu semuanya. Jadi sekarang ini pertahanan kita memang lemah. Oleh karena itu kami sebagai gerakan moral untuk menyelamatkan kedaulatan tadi itu, yang memang pertahanan dan ketahanannya sudah lemah. Ya. Kita utang, akhirnya kita tidak merdeka. Ini yang terjadi kan. Ya sebetulnya seperti di dalam satu pepatah dikatakan, al-insan abdul ihsan, ya kan. Orang itu akan menjadi budaknya satu kebajikan orang lain. Itu bisa terjadi kalau orang itu memang tidak tulus, ada udang di balik batu. Jadi dikasih hutang, dikasih pinjaman, dikasih investasi apa segala macam, bukan semua tujuannya murni dari asing itu. Mereka ada embel-embel, ada udang di balik batu. Nah, ternyata terjadi itu di sini sekarang, di negara kita. Kita negara yang kaya raya dengan sumber daya alam, ternyata kita kehidupannya masih bergantung kepada asing dan kita didikte oleh asing. Ini sangat ironis dan inilah kedaulatan yang sudah lemah. Kekhawatiran yang sangat besar dari kami terhadap penyelamatan Indonesia ini apa yang Habib tahu? Penyelamatan? Yang apa? Kekhawatiran yang sangat besar dari kami ini untuk menyelamatkan Indonesia itu apa? Ya, kekhawatiran paling besar ada kehilangan kedaulatan dan kita dijajah oleh asing. Dalam bukan artian penjajahan kolonialisme zaman dulu, bukan, tapi secara ekonomi, secara politik, secara budaya, ya kan, dan lain sebagainya. Itu yang kita takutkan. Dan ini sudah bukan hanya lagi menuju ke sana, sudah terjadi ini sekarang. Inilah kita menyelamatkan. Dan kita sebagai kami harus mengingatkan itu aja, Bib. Mengingatkan dan kita mendorong masyarakat untuk sadar ini dan kita menyelamatkan. Bahwa ini adalah negara kita, bangsa kita, Ya. kita punya hak dan kewajiban. Iya. Sahabat kawan TV One berbicara tentang kedaulatan negara, memang harus betul-betul perlu perhatian yang sangat besar ya, dan kita jangan selalu mengandalkan seperti ayahanda saya, lalu tokoh-tokoh masyarakat, para intelektual. Kita harus bergerak membantu, kita harus bangun biar cepat. Jadi kita sama-sama, kalau kita kompak dan kita sadar dengan tujuan yang sama, insya Allah permasalahan yang dihadapi bangsa sekarang akan selesai. Ya? Insya Allah. Tapi yakin dong? Insya Allah. Ya. Nah, gerakan-gerakan moral yang dilakukan oleh kami ini
ada satu hal gerakan moral yang murni. Sekali lagi selalu saya mengulangkan bahwa mengulang kata dan mengulang kalimat bahwa kami gerakan moral, bukan gerakan untuk merongrong kekuasaan atau merebut kekuasaan, Bib, ya. Bukan. Dan jangan diarahkan bahwa kami akan makar, bukan itu. Nah, seperti ayahanda saya ini kan beliau adalah aktivis, ya kan, aktivis pergerakan. Di mana-mana beliau selalu ada dan tampil. Nah, sekarang bicara masa pertahanan, mungkin pertahanan pangan gimana Bib kondisi sekarang, Bib? Pertahanan pangan Indonesia masih bagus nggak? Ya, saya kira ini sudah mulai. Kalau ketahanan pangan, kalau melihat dari kekayaan alam Indonesia, semua harus tercukupi dengan mandiri, ya kan? Semestinya kan, tapi kita masih impor, masih segala macam. Kita ini penghasil ikan besar, laut kita luas, tapi kenapa ngimpor ikan asin? Mengimpor garam, ya kan? Kita lahan pertanian luar biasa, tapi kita masih ngimpor beras. Berarti itu tidak berdaulat. Berarti itu kita tidak punya independensi di dalam ketahanan pangan itu. Kalau dinilai dari segi kekayaan Indonesia, dari teritorialnya yang begitu luas, lautnya banyak, daratnya juga banyak, lahan-lahan subur, mestinya nggak usah impor, pasti kita surplus, kita ekspor keluar. Berarti sila kelima belum tercapai dong? Oh, sangat tidak tercapai. Dan itulah maka kita ini punya gerakan moral untuk menyelamatkan. Karena kalau logikanya kita ini ekspor. Daging kita ekspor. Makanan pokok kita ekspor, garam kita ekspor. Ikan kita ekspor, bukan impor. Nah, kenapa? Karena kita kaya gitu. Kenapa bisa begitu? Itu adalah segelintir orang yang mereka ingin berbisnis dengan impor tersebut, mereka dapat duit. Dan memaksakan dengan melalui peraturan. Nah itu mempengaruhi daripada pejabat-pejabat yang dalam berwenang di bidangnya itu. Itulah seperti itu. Dan seperti itu, jadi banyak pejabat yang selalu mengabaikan kepentingan rakyat banyak. Nah, dalam sila kelima itu kan ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, keadilan sosialnya itu belum ada, Bib, ya? Belum ada. Belum dapat kan, Bib? Belum. Dari semua sila belum ada semua. Belum ada semua. Nah, itulah. Jadi kalau kita katakan Pancasila dan Undang Dasar 45 itu masih jadi simbol saja, belum dilaksanakan dengan konsisten dan 100%, bahkan sudah dirubah. 2002 sudah dirubah itu Undang-Undang 45 sudah dirubah menjadi undang-undang yang berpihak kepada asing, pihak kepada ideologi yang anti agama. Ini terjadi. Amandemen terjadi. Amandemen, bukan amandemen kalau pakar ketatanegaraan seperti Profesor Kailan itu bukan amandemen, Beb. Kalau amandemen itu cuma 1-2 pasal saja dan itu pakai adendum, ya kan? Kalau ini merusak ini, gitu. boleh dikatakan itu adalah kudeta konstitusi. Jadi yang dikatakan amandemen 2002 itu sebetulnya adalah kudeta konstitusi. Oh, sebenarnya kudeta konstitusi. Nah, ya. Bukan amandemen. Bukan amandemen, menurut pakar. Menurut pakar. Nah. Kalau amandemen itu hanya berapa pasal? Berapa pasal? Dan itu pakai adendum. Pakai adendum. Ya. Oh, ternyata sekarang adalah kudeta konstitusi. Makanya itu wajar kalau ada yang menggugat lalu mengatakan ini adalah palsu. Ya, itu Dr. Zulkifli. Dr. Ya, dokter itu berjuang banget ya untuk melaksanakan itu. Lalu apa, Bib? Sekarang gini nih, bicara masalah bentuk kembali ke agama. Nur Habib, Menteri Agama kita Farul Rozi itu kan ngaco juga tuh, radikal itu. Itulah satu pemerintahan yang diciptakan pemerintahan atas dasar satu proses politik yang tidak jujur, itu akan menciptakan sesuatu kerusakan, ya kan? Maksudnya tidak jujur di situ adalah terjadi sebuah proses politik di Indonesia ini politik jual beli transaksional. Itu membuat dampak sebuah pembentukan kabinet-kabinet yang tidak pada tempatnya dan orang yang bukan the right man, the right place, bukan. Akhirnya banyak orang yang tidak tepat untuk menduduki sebuah kementerian, dia dipaksakan untuk duduk di satu kementerian. Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi pernah bersabda, "Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah."
Kalau satu urusan perkara diberikan kepada orang yang bukan ahlinya, tunggu hancurnya. Ini terjadi. Nah, ini terjadi. Seorang menteri agama yang tidak Paham agama. memang dia beragama, tapi seberapa tipisnya agama dia, seberapa tebalnya dia. Lalu kemudian dia menjadi suatu menteri agama, lalu kemudian mengurus agama-agama dengan kemampuan yang sangat minim, ya sudah akhirnya dia malah menjadi proksi, menjadi satu alat daripada kekuasaan, membuat gaduh, ya kan, mencurigai saudaranya sendiri yang seberagama dengan dia, ya kan. Saya tidak pernah menemukan, Bang Dul, bahwasanya orang Kristen benci dengan Kristen, mendiskreditkan Kristen, orang Katolik mendiskreditkan Katolik, orang Buddha mendiskreditkan anti kepada agama Buddha, Hindu juga begitu, Konghucu juga begitu. Tapi ini kenapa ada seorang menteri agama, tapi beragama Islam, tapi menampakkan musuh kepada umat Islam dan kepada Islam. Astaghfirullahaladzim, na'udzubillah min dzalik. Ini ya, maka Rasulullah SAW sabdanya adalah betul. Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadris sa'ah. Kalau satu perkara, satu urusan diurus oleh orang yang bukan ahlinya, maka tunggu saat kehancurannya. Itulah yang terjadi. Nah, itu saja komentar yang bisa saya sampaikan. Sahabat One Kawan TV One, selalu saya menyampaikan bahwa narasumber-narasumber saya ini kalau saya ajak ngobrol, saya ini yang kurang puas, ya kan? Karena mereka ini adalah bagi saya buku yang berjalan, ya. Di mana saya bertemu dengan narasumber saya, disitulah saya jadi sekolahan saya, jadi madrasah saya. Jadi saya banyak sekali menimba ilmu itu. Seperti yang disampaikan oleh ayahanda saya tadi, Habib Hussein Ahmad Alatas tadi, tentang pertahanan, keamanan dan agama itu harus satu kesatuan yang meliputi untuk menjadi tujuannya melindungi, mengayomi dan mensejahterakan rakyat Indonesia. Nah, satu pesan lagi dari Habib apa, Habib, sebelum akhir dari acara kita ini? Pesan saya yang terakhir adalah kepada pemirsa dan saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, serta saudara seagama dengan saya, seorang kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Mari kita bersadu padu satu pemikiran, ya kan, untuk merasa beban moral untuk menyelamatkan negara kita yang sekarang ini dalam kondisi kedaulatan yang sangat lemah. Bahkan kita sudah sangat pertahanan kita secara politik, ekonomi, budaya dan lain sebagainya sudah lemah sekali. Untuk kita bangkit, bergabung bersama kami untuk menyelamatkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka, merdeka. Sahabat One Kawan TV One, ucapan merdeka tadi mengakhiri wawancara saya dengan ayahanda saya Habib Hussein Ahmad Alatas LC, yang nantinya kita suatu saat akan bertemu lagi dan mewawancarai beliau lagi dengan tema yang berbeda. Salam sahabat One Kawan TV One. Kalau faktanya terkait dengan Ahok, Sistem hukum kita Eropa kontinental, bukan Anglo-Saxon. Janganlah udah diputuskan Meriam Bellina. Draftnya baru diperbincangkan di antara kementerian. Jadi belum ada apa-apa. Jadi boro-boro undang-undang. Negara liberal sekalipun masih memegang landasan etika.